Jadi mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya akan coba uh, perkenalkan siapa sih Global Asia Sinergi itu. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sudah mengetahui. Jadi ini mungkin untuk teman-teman yang belum tahu siapa sih Global Asia Sinergi gitu. Saya share sedikit terkait company profile kami. Sebentar. Ya, teman-teman melihat screen saya. Jadi ya, jadi Global Asia Sinergi itu kita salah satu perusahaan yang bergerak untuk spesialis di IT Service Management dan Software Consulting Service. Kita mempunyai kantor headquarter itu di Jakarta, lalu kita juga ada office di Singapura. Global Asia Sinergi sendiri ini sudah established atau berdiri sejak tahun 2012. Sebelum itu dari 2010 sudah mulai running bisnis sebenarnya. Nah, ini solusi-solusi atau brand-brand yang Global Asia Sinergi bawa. Jadi beberapa brand itu seperti Kasea. Nah, Kasea ini hari ini kita membahas terkait Kasea khususnya di IT automation. Lalu ada Wila ini untuk application performance centric dan capacity management, capacity planning, capacity planning. Nanti pun juga ada untuk webinarnya. Lalu ada Invigate ini untuk aset dan service desk. Lalu ada Unitrend untuk teknologi backup. Lalu ada New Shield untuk anti ransomware. Lalu ada Hexnode yaitu mobile device management. Jadi kalau apabila ada teman-teman rekan-rekan sekalian yang memang kebetulan ada kebutuhan atau ada kendala yang memang bisa kami bantu dengan solusi-solusi kami, tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu untuk menghubungi kami. Nanti kami akan aturkan jadwal untuk kita bisa lebih deep lagi di solusi-solusi kami ini. Oh ya, sebelumnya saya belum memperkenalkan diri ya. Saya Nurjati Trianggono, saya adalah BDA dari PT Global Asia Sinergi. Untuk pembicara pada kesempatan siang kali ini, ya, selain saya akan nanti dibantu oleh pengisi materi, ada Pak Karisma Bagus dan Pak Agus. Jadi beliau yang akan memaparkan materi kita hari ini. Oke, langsung aja mungkin silakan Pak Agus untuk dapat share screen-nya untuk kita mulai aja masuk ke materi. Ya, terima kasih Kang Jati. Saya lanjutkan share screen. Ya, semua udah bisa lihat ya. Oke, saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Agus Supriyatna dari Global Asia Sinergi. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan KSEA dari sisi IT automation. Oke, kita mulai. KSEA itu merupakan software desktop management tools yang bisa dilakukan dengan cara menginstal agent di masing-masing komputer. Nah, komputer itu bisa diinstal di OS Windows, Linux, lalu Mac OS. Nah, agent ini kecil sih, hanya sekitar 33 MB. Dan untuk servernya jika on-premise itu bisa diinstal di Windows Server. Oh iya, sebelumnya kalau jika ada yang kurang jelas atau ini silakan jangan sungkan untuk bertanya ya. Oke, kita lanjutkan. Saya jelaskan fungsi-fungsi utama KSEA ini.
Fungsi utama KCA atau ada modul Remote Access Control. Di KCA ini bernama KCA Live Connect on Demand. Nah, bedanya jika dilakukan manual, rekan-rekan itu pasti harus menginstal third party program, bisa VNC, RDP, atau TeamViewer. Yang kekurangannya, kelemahannya itu biasanya jika ingin meremote, pasti akan interrupt user, mengganggu dari sisi user. Terus butuh software ketiga, third party software. Jika menggunakan KCA itu tidak perlu, hanya perlu satu agent yang terinstall dan bisa bergerak di belakang layar, on background. Dan user bisa tanpa tahu sedang di remote PC-nya. Itu kelebihannya KCA. Remote access control itu on background dan tanpa mengganggu user. Serta fungsi selanjutnya adalah software distribution. Software distribution ini bisa dilakukan melalui membuat prosedur. Prosedur itu bisa dibuat install, uninstall, atau update. Nah, bedanya dengan manual itu dilakukan satu persatu dan tentu mengganggu user dan perlu IT staff yang melakukannya untuk install, uninstall, atau update software. Jika menggunakan KCA, itu hanya perlu satu IT staff tanpa mengganggu user dan bisa dilakukan sekaligus di komputer yang sudah terinstall agent KCA. Contoh perusahaan rekan-rekan mempunyai komputer 100 unit yang terinstall KCA. Nah, ada update OS nih. Kalau jika dilakukan secara manual, otomatis harus disamperin kan tuh komputernya oleh IT staff, di update satu-satu. Nah, melalui KCA ini tidak perlu, dia hanya perlu satu IT admin yang bisa connect ke konsol dan dibuatkan prosedurnya untuk patch OS. Hanya perlu satu one click, semuanya bisa langsung terupdate. Oke, saya jelaskan fungsi selanjutnya, policy enforcement. Policy enforcement itu khusus yang sudah join domain, itu tidak perlu lagi membuat restricted access lagi. Melalui KCA ini sudah bisa mengikuti akses yang ada. Fungsi selanjutnya, asset management, bisa mengetahui, mengumpulkan informasi hardware dan software. Dari sisi software bisa mengetahui license yang ada, software itu berlicense atau tidak, atau ilegal, dan lain sebagainya. Yang kalau di input secara manual itu kadang kendalanya, kekurangannya kalau di manual bisa terjadi human error. Kalau melalui KCA itu kemungkinan human error sangat minim karena dilakukan oleh mesin KCA. Fungsi selanjutnya ticketing atau service desk, merekam setiap kejadian dan memanage setiap problem terdata. Lalu fungsi selanjutnya security. Security itu yang bisa patch management, BDR, atau lockdown device. Fungsi selanjutnya monitoring. KCA bisa memonitoring network, asset health, activities secara proaktif. Memonitoring hardware, software, memonitoring perubahan hardware, software, event problems, dan lain sebagainya, policy protection, dan lain sebagainya. Dan semua fungsi ini akan terreporting dengan baik dari sisi aset infonya, life cycle-nya, licensing, dan summary-nya. Nah, di sini saya jelaskan bahwa
rekan-rekan tidak perlu menginstal banyak software. Melalui KCA ini hanya perlu satu software bisa melakukan semuanya yang saya sebutkan sebelumnya. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Maaf, Kang Agus, Iya, Kang Jati. boleh boleh saya tambahkan sedikit. Ya, jadi begini rekan-rekan, boleh ke slide sebelumnya, Kang Agus? Yang Ya, sebelum. oh iya, yang ini ya. Oke, Oke. jadi gini, kita sebagai orang IT, apalagi khususnya untuk IT operasional, biasanya kita dalam memanage suatu device di suatu perusahaan itu sangat kompleks. Selain kita harus memanage multi form factor yang berbeda-beda, baik itu PC desktop, laptop, server, ataupun lainnya, dan kita juga harus memanage operating system yang berbeda-beda seperti Windows, Linux, iOS, dan lain sebagainya. Dan dengan KCA itu kita bisa melakukan atau manage device-device tersebut. Selain tadi multi form factor yang berbeda-beda, OS yang berbeda-beda, kita biasanya orang IT khususnya IT operasional juga harus memanage device-device yang jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai tempat, baik itu ruangan, lantai, gedung, bahkan berbagai pulau. Jadi jadi kalau tidak mempunyai semacam tools akan sangat sulit untuk memanage-nya. Apalagi udah orang IT-nya hanya segelintir, tapi device yang harus di-manage itu banyak. Nah, ini yang akan menyulitkan dari teman-teman IT, khususnya IT operasional. Nah, dengan tools semacam KCA ini, kita akan membantu teman-teman IT atau IT operasional untuk dapat memanage device-device tersebut. Tidak hanya memanage secara manual, tetapi dapat memanage secara automation. Nah, itulah hari ini kita akan bahas IT automation. Apa-apa aja sih yang memang bisa diotomasikan sehingga teman-teman IT tidak kesulitan dalam memanage device-device, atau teman-teman IT tidak harus keriuhan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sebenarnya bisa diotomasikan gitu. Oke, selanjutnya Kang Agus, sorry, slide selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Kang Jati sudah ditambahkan. Jadi, ini wall ini yang tadi dijelaskan oleh Kang Agus adalah biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IT atau IT support atau IT operational di dalam bisnis adalah seperti ini. Pertama, remote access control, biasanya menggunakan VNC, RDP, TeamViewer. Kesulitannya apa sih? Kesulitannya biasanya akan interrupting user yang lagi bekerja akan hold dulu pekerjaannya, lalu dia membutuhkan software tambahan. Tadi yang Pak Kang Agus sampaikan bahwa dengan KCA tidak perlu lagi nih software-software third party ini. Lalu software distribution, biasanya teman-teman IT apabila masih manual, dia akan mendistribusikan software itu secara manual, satu-satu install ke PC-PC user. Nah, dengan tidak hanya uninstall pun sama. Apabila misalkan ada kebijakan dari perusahaan, jangan install aplikasi, ya misalkan Zoom, jangan install Zoom karena Zoom itu lagi ada celah gitu, lagi ada hole. Nah, dengan apabila tidak ada tools, teman-teman IT akan uninstall satu-satu atau meminta user untuk uninstall hal tersebut. Nah, dengan tools semacam KCA itu bisa kita otomasikan. Jadi dengan kita menjalankan satu running script yang namanya itu prosedur, nanti semua aplikasi yang memang dilarang oleh perusahaan itu akan di-uninstall. Begitupun juga untuk update software. Lalu yang ketiga adalah policy enforcement. Biasanya untuk policy enforcement ini bisa dilakukan apabila harus join domain dan restriction. Sedangkan dengan KCA, walaupun tidak join domain, kita bisa menerapkan policy enforcement. Jadi kita bisa nge-push policy ke setiap user. Lalu yang selanjutnya adalah asset management. Asset management biasanya kan teman-teman IT itu ditanya, ini hardware-nya apa, terus sudah berapa lama pembeliannya, lalu license untuk software-nya seperti apa. Nah, biasanya kan akan input manual satu-satu. Nah, sedangkan dengan KCA itu bisa terbaca dan bisa di-grab langsung tanpa harus kita satu-satu. Lalu yang selanjutnya biasanya teman-teman IT support lakukan untuk mensupport bisnis itu adalah ticketing. Jadi ada tiket yang diberikan dari user, entah itu nelpon, kalau memang masih benar-benar manual, atau dia ngemail, atau memang sudah ada aplikasi ticketing. Biasanya itu terkait insiden,
problem manajemen, change request, maksudnya mau install atau sebagainya. Kendalanya adalah biasanya membutuhkan tim IT yang lumayan banyak untuk menghandle hal tersebut karena masih manual. Nah, dengan di Kaseya ini ada salah satu fitur yang lagi-lagi untuk IT automation-nya, ticketing di Kaseya ini dia bisa menjalankan script secara otomasi. Jadi bisa itu mesin to human, human to mesin, atau mesin to mesin. Nah, di Kaseya inilah kita bisa menjalankan ticketing secara otomatis. Selanjutnya Kang Agus. Kang Agus. Sudah ya. Oke. Habis ticketing apa Kang? Sorry. Ya, kita lanjut. Ya, sudah. Layarnya ini nih Kang. Oke. Nah, ini ada security, antivirus, patch management. Suaranya jelas kan? Jelas Kang. Sudah ya? Oke, Sudah. saya lanjut ya. Monitoring. Oke. Monitoring. Nah, di Kaseya monitoring biasanya kan Bisa network. saya lanjut ya Kang ya? Dan reporting. Ya. Oke, lanjut Kang. Bagus. Aduh, mohon maaf teman-teman. Oke. Kendala di sinyal. Ya, lanjut Kang. Silakan. Saya kembalikan ke Kang Agus. Saya lanjut ya. Workflow ya. Lanjut ya. Sudah lancar lagi ya. Oke. Ya, kita lanjut workflow-nya Kaseya. Workflow-nya Kaseya itu melalui konsol ya, monitoring masalah yang ada itu dari PC-nya, laptop dan lain-lain sebagainya. Lalu membuat alerts atau peringatan melalui dashboard bisa konsol Kaseya, peringatannya diberitakan lewat dashboard Kaseya by email dan SMS. Untuk solving problem ya, dibuatkan prosedur yang sesuai untuk troubleshooting problem yang ada. Contoh, misalkan ada pergantian antivirus dari antivirus A ke AVB. Nah, maka di monitoring nih semua agent yang ada nih, masih yang pakai antivirus A yang mana aja, yang B yang mana aja. Misalkan yang A 60% komputer di perusahaan itu masih pakai antivirus A, harus diganti ke antivirus B. Maka dibuatkanlah alertnya. Dikumpulkan 60% itu isinya siapa aja sih. Sudah dibuatkan, lalu solvingnya dibuatkan prosedur untuk uninstall antivirus A, lalu diganti dengan membuatkan prosedur install antivirus B, lalu antivirus B sesuai keinginan perusahaan. Terjadilah automatisasi. Kang Agus, Ya. boleh mungkin karena kendala sinyal kali ya, boleh saya coba yang share screen Kang? Teman-teman kalau memang ada pertanyaan atau ada kurang jelas nih breaking atau apa, itu boleh langsung aja ditanyakan saja langsung. Nanti kita kita coba ulangin lagi. Soalnya memang mohon maaf sepertinya kendala di sinyal. Oke. Bentar saya coba yang share deh. Mungkin mudah-mudahan sih lebih
Oke, jadi apa namanya tadi di Kasia ini apa-apa aja sih yang memang bisa diotomasikan? Jadi Kasia ini seperti yang di awal, kenapa kok temanya adalah IT automation. Jadi dengan Kasia kita bisa melakukan hal-hal yang memang kita bisa otomasikan. Jadi sehingga proses-proses yang memang common itu bisa kita otomasi, lalu standardization policy itu kita bisa otomasi, lalu dengan otomasi kita bisa secara proaktif meresolve apa insiden-insiden yang ada. Sehingga apa akhirnya kepuasan dari user itu akan terjaga gitu. Jadi si user akan lebih produktivitas, dia akan lebih 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 enak menjalankan tugasnya karena kendala-kendala yang memang common itu sudah di-solve-kan oleh Kaseya. Jadi di sini ada tadi mungkin saya ulangi lagi soalnya tadi kalau saya rasa sih breaking. Jadi untuk flow Kaseya sendiri seperti ini. Kita beranggapan bahwa Kaseya semacam robot. Jadi robot ini akan melakukan monitoring device-device yang memang sudah tertanam agent. Setelah Kasia ini melakukan monitoring, apabila ditemukan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditanamkan, dia akan membuat alert. Alert ini akan dikirimkan ya pastinya di dashboard Kasia, lalu di email, SMS, bahkan WhatsApp juga bisa. Nah, setelah alert itu, si robot ini akan melihat nih prosedur apa sih yang harus dijalankan dengan adanya alert tersebut. Setelah dia melihat, oh ternyata prosedur A yang harus dijalankan, dia akan menjalankan prosedur tersebut secara otomasi. Nah, inilah kita sebut apa IT otomasi. Begitu seterusnya untuk cycle-nya. Jadi dengan menggunakan Kaseya dan dengan tadinya sudah kita lakukan otomasi, kita bisa melakukan hal lebih dengan effort yang sedikit. Lalu ini salah satu contoh prosedur yang ada di Kaseya. Tadi robot Kaseya akan memonitoring activity, lalu ternyata alert yang terdetek adalah policy violence, yaitu apa ada yang melanggar policy ini. Apa pelanggarannya? Oh ternyata ada yang main Angry Bird atau Mobile Legends atau game di jam-jam bekerja. Prosedurnya apa? Ya udah prosedurnya kita butuh bukti kapan, di mana, apa yang dia lakukan. Nah, setelah itu barulah si Kasih akan mengexecute. Apa yang di-execute, dia akan meng-capture secara silent desktop si pelanggar tadi dan dia akan mengirimkan email bukti tersebut ke email yang memang sudah disetting. Bisa itu ke HRD, ke IT, atau ke atasannya. Nah, setelah selesai dia akan menulis log dan akan menjadi sebuah report. Jadi kalau kita kita anggapkan si Kasia ini adalah suatu robot, jadi teman-teman khususnya teman-teman IT operasional ini dengan Kasia gitu seakan-akan memiliki pasukan robot. Jadi nah komen-komen apa aja sih yang bisa dilakukan di Kasia secara otomatis. Nah, sudah banyak prosedur-prosedur yang memang ada di dalam Kaseya. Dan uniknya lagi Kaseya, kalau apabila prosedur yang best practice yang sudah kita buat itu ternyata masih kurang, itu kita bisa meng-custom prosedur atau komen-komen yang memang diperlukan. Jadi Kaseya ini selain kita sudah memberikan best practice prosedur, kita juga bisa membuat prosedur itu sendiri sesuai dengan logika apa yang harus dijalankan. Nah, ini contoh-contoh prosedur yang sudah ada, join domain rollout, mas reset local admin password, jadi bisa mereset local admin password secara otomatis. Lalu ada silent push installation tadi, jadi on background dia akan menginstal software-software yang memang diperlukan untuk semua user yang ada di suatu perusahaan. Lalu dia akan men-change wallpaper, jadi misalkan ada event, ini mau event Ramadan misalkan, semuanya wallpapernya harus berhubungan dengan Ramadan. Nah, ini bisa di-change wallpapernya. Lalu ada blocking USB, jadi si Kasia ini akan ini kan untuk blocking USB, dia akan menjalankan prosedur blocking USB apabila ada orang yang menyolok USB. Lalu broadcast message juga bisa dilakukan, scan destroy,
Scan destroy ini jadi misalkan dengan adanya otomasi tersebut, jadi sebelum si user ini merasa laptopnya lemot, emailnya bouncing atau segala macam, nah si robot-robot KSA ini yang sudah melakukan preventive maintenance-nya, dia akan meng-scan secara otomatis device-device dari si user, melihat oh ternyata di sini file PST untuk emailnya sudah terlalu besar, dia akan memunculkan alert, alert ini akan dilihat. Nah, setelah memunculkan alert, prosedur selanjutnya apa? Oh, prosedur selanjutnya adalah PST ini dipindah, misalkan drive-nya dari drive C pindah ke drive D. Nah, itu akan dilakukan. Atau dia akan melihat untuk cache-cache yang memang sudah terlalu banyak, dia akan mendelete. Lalu selanjutnya adalah build IT self-service. Apa sih IT self-service? Jadi teman-teman itu bisa membuat suatu portal di mana apabila user membutuhkan sesuatu, dia tinggal ke portal tersebut. Nah, itu yang disebut jadi si user ini akan tinggal memilih, oh saya mau menginstal aplikasi A, ya udah tinggal diklik, dia akan menginstal, itu bisa. Lalu mengkolek data aset. Kolek data aset baik itu hardware, software, ataupun user login. Oke, selanjutnya, sorry. Ini tadi sudah, ya ini untuk melakukan discovery dan inventory IT asset. Dia jadi bisa melakukan scan network discovery, domain discovery, custom report and dashboard, service visualization agreement, recovery time, objektivitas. Si KSEA juga bisa melakukan patching, jadi patching, update software segala macam itu secara otomatis juga bisa. Nanti untuk update software dan patching itu kita ada sesi khususnya. Nanti bagi teman-teman bisa join lagi di webinar kami, nanti dijelaskan secara detail terkait patching dan software update. Bagaimana cara melakukan patching dan software update dengan bantuan tools KSEA, dan bisa dilakukan secara otomatis, jadi tidak perlu lagi manual. Jadi monitoring dan alert, jadi di KSEA juga bisa melihat status tadi monitoring, infrastrukturnya, bisa melihat dari CPU, memori, disk space, uptime-nya, proses dan service-nya, event log, application dan yang running, hardware changes, dan banyak lagi lah sebagainya. Ini untuk KSEA platformnya, jadi KSEA itu memang berjalan di atas Windows Server dan SQL Server. Jadi dia akan berjalan di situ, diinstal, lalu akan melakukan untuk pemasangannya pun juga KSEA bisa di belakang firewall atau even itu NAT sekalipun. Dan apakah KSEA hanya berjalan di lokal network saja? Tidak, di KSEA juga bisa berjalan. Jadi buat teman-teman yang memang bekerja saat ini, misalkan contoh bekerjanya work from home, harus mensupport ada user yang, mas nih saya kendala nih di sini gitu. Nah itu si KSEA tetap bisa running walaupun tidak di dalam network. Ya, ini yang saya bilang security compliance dari KSEA itu bisa berjalan di belakang firewall, dan event itu di NAT juga bisa. Lalu sudah 256 bit RC4 encryption, two factor authentication, SSL support, dan sudah standarisasi dari FIPS dan common criteria. Nah, ini licensing modelnya, jadi kita memang annual subscribe 12 bulan jadi setahun. Jadi kita nggak ada perpetual, kita akan memberikan subscribe. Lalu untuk servernya sendiri, apakah bisa on-prem bisa cloud? Bisa on-prem dan bisa cloud, dan secara harga pun sama. Cuman memang bedanya kalau on-prem secara infrastruktur silakan disediakan oleh teman-teman sekalian. Kalau untuk cloud yang pasti akan ada di cloud-nya si KSEA.
Lalu platform yang include apa aja sih Pak yang di dalamnya? Jadi hari ini adalah hanya salah satu fitur yang bisa dilakukan oleh Kaseya, yaitu adalah IT automation. Sedangkan di Kaseya itu banyak lagi fungsi-fungsi yang lainnya. Si Kaseya ini dia multi tenancy dan unlimited organisasi. Jadi kalau memang teman-teman yang kebetulan perusahaannya menyediakan MSP, managed service provider, bisa nih jadi teman-teman yang memanage device-device dari user-user teman-teman gitu. Karena di sini Kaseya bisa multi tenancy. Lalu agent development, agent prosedur. Nah, inilah agent prosedur. Di agent prosedur inilah kita bilangnya IT automation yang akan kita bahas di siang hari ini, yang akan nanti didemokan oleh Kang Haris. Lalu ada discovery, alert monitoring service, network monitoring based on SNMP, lalu remote control atau live connect. Lalu kita juga udah ada, Kaseya ini udah ada bekerja sama teknologi partner alliance-nya yang lain, yaitu ada anti malware-nya itu dengan Malwarebytes, antivirusnya dengan Kaspersky, Bitdefender, Webroot, anti ransomware-nya NewShield, backup-nya dengan Unitrend, SSO atau 2FA-nya dengan Anvil, automatic dash-nya, lalu banyak lagi yang lainnya untuk add-on-nya. Jadi dia bisa diintegrasikan dengan berbagai macam solusi yang lainnya. Jadi bisa tetap melakukan single dashboard. Oke, untuk presentasinya cukup dari dari saya. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi live demo, ada yang ditanyakan dari teman-teman? Oke, ini ada yang bertanya ke saya, aset manajemen apakah bisa mendata license aplikasi dan memonitor masa berlakunya? Kalau untuk mendata license aplikasinya, iya. Kalau untuk memonitor masa berlakunya, coba saya tanya ke Pak Aris. Pak Aris, apakah bisa Pak untuk memonitor masa berlakunya Pak? Masa berlaku dari aplikasi tersebut atau license tersebut. Pak Bayu boleh di-unmute aja Pak, takut Ya. salah pengertian kita baca tulisan. Iya Pak, monggo di-unmute aja supaya kita bisa berinteraksi. Iya, monggo Pak, nggak apa-apa Pak. License tersebut Kang Aris. Masa berlakunya. Ya mungkin kalau masa berlakunya kita tidak bisa nge-grab ya, karena pada dasarnya Kaseya itu dia hanya nge-grab license product key-nya, license key-nya. Dia tidak ada keterangan untuk dia berapa lama masa berlakunya ya. By default sih itu sih Pak Bayu. Oke, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya. Yang lain boleh aja langsung di-unmute, nggak apa-apa, kita berinteraksi Mungkin langsung sekalian aja. saya kasih tahu ya, itu ada di, sebentar, saya akan share screen sebentar. Jadi tadi Pak Bayu bertanya mengenai software license, betul ya? Iya, betul Kang. Oke, dia berada di sebenarnya di audit summary sih Pak gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini software, kemudian license-nya, Bapak bisa lihat apa aja sih yang di-grab oleh si Kaseya. Jadi by default seperti ini Pak Bayu. Jadi kita juga bisa, selain software license, nanti kita bisa lihat juga aplikasi yang diinstal, kemudian ya seperti ini, add remove program, ini sama aja kita melihat control panel dari si mesin tersebut. Kemudian di sini juga ada tab startup application, jadi pada saat warm booting ini startup application-nya apa aja sih yang jalan. Kemudian ada security product, seperti itu sih. Oke. Oke Pak Bayu, sudah menjawab ya Pak. Yang lain silakan sebelum kita masuk ke live demo. Ya, itu yang saya bilang tadi, di fungsi Kaseya itu sendiri memang banyak. Nah, makanya kita untuk Kaseya sendiri kita bagi ke empat tema.
lalu ada sebelumnya ada live connect dan remote control, lalu ini sekarang kita ke IT automation, lalu nanti ada aset dan aset manajemen. Aset manajemen itu kalau nggak salah minggu depan ya Pak Jati ya? Ya Ya, ya, oke. nanti saya share jadwalnya, nanti kalau teman-teman yang memang memang tertarik boleh join lagi, yang memang belum meregistrasikan diri silakan registrasi aja biar kita bisa kirimkan invitation Zoom meetingnya. Jadi itu, dan tapi apakah nanti beli itu akan terpecah-pecah? Oh tidak Pak, di Kasea kita untuk beli memang bundle satu semua. Boleh dikecil di ini Kang. Nah, nanti hampir semua yang ada di sini ini akan Bapak atau rekan-rekan miliki saat Bapak melakukan pembelian terkait Kasea. Jadi tidak hanya sekedar IT automation-nya aja, tidak sekedar hanya auditnya aja, tapi itu menjadi satu kesatuan semuanya. Kayak gitu. Yang lain mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Boleh, nggak harus yang IT automation pun juga nggak masalah. Kayak mungkin ada yang penasaran di network monitoringnya atau di apanya, monggo. Ya, kalau memang tidak ada, ya silakan Kang Aris mungkin bisa lanjut dulu kita ke live demo. Oke, terima kasih Mas Jati, Mas Agus tadi sudah membuka acara kita hari ini. Oke, sebelum saya show beberapa skenario yang sudah saya siapkan untuk IT automation ini, jadi pertama nanti kita akan coba bagaimana sih install aplikasi sederhana, kemudian bagaimana cara menginstall. Itu yang pertama, kemudian nanti yang kedua saya akan coba lock screen. Yang ketiga nanti saya juga akan coba change wallpaper. Jadi ketika nanti pada saat wallpaper sudah berubah, si user tersebut nggak akan bisa untuk mengganti wallpaper ya gitu. Jadi saya lock. Kemudian nanti juga saya akan coba namanya change computer name gitu ya. Jadi yang pertama akan saya coba itu adalah install aplikasi. Jadi kita akan berbicara banyak dengan modul namanya agent procedure. Jadi ini adalah fitur otomasinya Kasea. Gitu ya. Jadi selama kita menggunakan mouse dan keyboard, segala macam skenario apa yang mau kita buat yang nantinya untuk remediasi itu bisa kita lakukan menggunakan agent procedure ini. Jadi rekan-rekan sekalian juga bisa lihat ini ada berbagai macam template ya yang sudah pre-built maupun yang nanti bisa kita custom sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi pada kali ini saya akan coba install namanya 7-zip ya gitu ya. Jadi gimana sih caranya gitu. Saya akan buka di sini, saya sudah buat template namanya 7-zip. Kemudian saya edit, nanti akan keluar namanya prosedur editor. Nah, ini sebenarnya berisi argumen atau script yang bisa kita gunakan. Jadi, saya akan jelaskan step by step-nya. Jadi, ini saya menggunakan namanya if get OS ya. Jadi, saya harus pilih dulu. Jadi, mesin itu kan OS-nya ada yang 64 bit dan 32 bit ya. Kalau misalnya di perusahaan bapak-bapak gitu, misalnya ada yang masih menggunakan selain 64 bit atau 32 bit, saya akan buat namanya cek OS-nya dulu gitu ya. Kalau misalnya OS-nya dia 64, dia akan nanti install namanya installer yang khusus 64 bit. Kalau misalnya tidak, ya kita akan install yang installer yang 32 bit seperti itu. Jadi sebelum kita install aplikasi, apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah tentu saja installernya dulu ya. Nah, installer tersebut nanti kita bisa store itu ke dalam servernya Kasea menggunakan manage file ini ya. Jadi di sini ada dua kabinet, private dan share. Kalau private ini adalah kalau misalnya berarti kalau misalnya walaupun kita satu level admin, level admin itu yang hanya bisa melihat adalah orang yang kirim installer tersebut gitu ya. Jadi admin lain nggak akan bisa lihat. Nah, namun kalau misalnya admin lain diperbolehkan lihat, kita tempatkan ini file. Jadi nanti akan bisa
sudah adalah jadi teman lain bisa gunakan ini. Seperti itu kita bisa upload ke sini. Sorry, Kang Aris, putus-putus, Kang. Punya yang mesin kita nanti ya. Oke, sorry. Sorry, Kang. Putus-putus ya? Iya, yang tadi pas di-share, Kang. Oh, di-share. Oke. Yang tadi kan beda private sama share. Oke. Saya ulang ya. Sekarang udah. Nah, lancar lagi sekarang. Okay. Jadi kalau misalnya private ya artinya administrator lain nggak akan bisa ngelihat installer yang sudah kita masukkan ke dalam server. Tapi kalau misalnya kita pilih share, artinya installer atau misalkan file lain yang ada di sini yang kita simpan di server itu bisa digunakan oleh administrator lain. Jadi perbedaannya itu. Nanti kita bisa upload dari sini. Oke. Atau misalnya teman-teman punya mentahan atau installer lain mesin, itu nanti dari mesin teman-teman bisa langsung bisa langsung copy paste ke mesin target sebenarnya tanpa harus kita masukkan ke dalam servernya Kaseya seperti itu ya. Jadi nanti tinggal ada namanya write file from agent. Jadi ini perintah kalau misalnya kita mau punya installernya, ini berada di mesin mana source-nya ya. Kemudian path-nya di mana installer tersebut gitu. Jadi itu yang nanti akan dikirim ke mesin target. Oke. Jadi pertama adalah write file. Jadi kalau misalnya kita sudah simpan installernya tersebut ke dalam server, paste dari Halo, server. Kang Aris, putus lagi, Kang. Breaking lagi, Kang. Sorry, breaking Kang. Ya? Iya. Nah, ini nggak breaking lagi. Oke, ya biasa intermittent lah ya. Mohon maaf. Mohon maaf ya rekan-rekan sekalian. Memang internetnya lumayan Iya. full. Udah oke ya. Jadi saya ulang lagi, ya. write file ini adalah artinya dia copy paste dari server ke end user gitu ya. Jadi nanti dari server dia akan dikopikan dan di-paste ke tab yang sudah kita tentukan di sisi end user. Jadi di situ nanti akan banyak simpanan file. Jadi kita menggunakan namanya working, CK working ini adalah working directory-nya si Kaseya. Gitu ya. Jadi kita menggunakan ini. Jadi pada suatu saat nanti kita mau membersihkan installer yang sudah kita atau file-file sampah yang bekas installer ini kita mau bersihkan, kita tidak akan capek untuk mencari lagi gitu ya, mencari di mana sih installer tersebut kita kirim gitu. Jadi kita langsung bisa bersihkan itu. Oke, kemudian setelah copy paste atau write file ini, yang kedua adalah execute file atau langsung execute installer tersebut dengan di sini teman-teman bisa lihat adalah enter argumen to pass to the executable. Jadi ini adalah yang kita gunakan untuk melakukan silent install. Nah, jadi prosedur ini adalah prosedur silent install untuk aplikasi yang namanya 7-zip. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan itu sama aja berarti manual. Jadi kalau manual itu ketika kita install aplikasi, jadi keterangan atau step next terus kemudian progress bar itu bisa terlihat oleh user. Namun kalau misalnya kita mengetahui switch command silent install ini, otomatis nanti aplikasi akan berjalan secara silent gitu ya. Artinya tidak ada user interface yang ada di sisi user. Jadi gitu. Langsung ke install. Jadi seperti itu ya. Teman-teman sebenarnya bisa cari executable ini dari googling itu juga bisa sih, tinggal ketik aja misalnya silent install 7-zip atau silent install Chrome dan lain sebagainya, otomatis nanti di situ akan ada banyak argumen atau switches command untuk melakukan silent install. Kemudian kita juga bisa menambahkan message gitu apabila si aplikasi tersebut sudah terinstall. Kita mau kasih message nih ke usernya bahwa aplikasi tersebut
sudah sukses diinstal, misalnya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ini yang bisa kita lakukan. Kemudian setelah kita buat seperti ini, kemudian kita save. Nah, kemudian setelah di save, dia nanti akan berada di sini. Jadi ini istilahnya adalah template atau prosedur yang nantinya ini bisa kita langsung eksekusi dimanapun, kapanpun gitu ya. Oke, di sini ada mesin saya namanya Aris. Saya akan remote dulu, jadi teman-teman nanti bisa lihat layar saya. Halo Kang, Kang Aris? Ya. Hilang Kang. Sorry, suara Kang Aris hilang Kang. Halo, halo. Ya. Sudah? Ya, udah lancar lagi Kang. Oke. Nah, jadi ini mesin saya, jadi ini mesin di sebelah saya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat koneksi latensinya ya. Ini sekitar ya, lumayan rendah. Jadi saya akan coba Jadi saya akan coba install 7-zip ini di mesin saya. Nah, jadi teman-teman ini bisa melakukan instalasi sebenarnya secara massal. Kita bisa select all. Kita juga bisa pergunakan mesin grup. Jadi kalau misalnya saya mau mesin grup tertentu aja, misalnya di lokasi A gitu. Teman-teman hanya mau eksekusi itu di lokasi A. Itu juga bisa kita gunakan ini untuk kombinasi. Atau misalnya mau seluruh grup misalnya. Jadi semua yang semua lokasi atau semua mesin yang kita manage itu mau kita install itu juga bisa, gitu ya. Jadi nanti tinggal teman-teman select all atau misalnya mau pilih beberapa itu pun juga bisa. Kemudian di sini ada juga pilihan untuk schedule. Kita mau running di jam berapa misalnya seperti itu. Kita mau running sekali kah? Atau misalnya per menit, per jam, per hari, per minggu, atau mau per bulan. Itu kita balikan lagi ke teman-teman, nanti mau seperti apa eksekusinya, ya tinggal pilih aja di sini ya. Kemudian kita juga bisa tentukan mau running di jam berapa. Nah, kemudian distribution window-nya adalah misalnya, jadi distribution window ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk Kaseya mengeksekusi prosedur, ya. Jadi secara random ke seluruh mesin gitu. Misal, customer A itu mempunyai total 200 mesin yang kita manage gitu ya. Saya mau distribution window-nya adalah 2 jam. Jadi nanti selama 2 jam ini kasih akan secara random memilih mesin-mesin yang akan dieksekusi gitu ya selama 2 jam itu di 200 mesin. Jadi gitu. Jadi nanti tidak akan secara berbarengan, jadi dia akan secara random dieksekusi seperti itu. Kemudian ini kalau misalnya weekly, ya kita mau every 1 week atau every 2 week, itu di hari apa. Kemudian startnya kapan. Kemudian juga untuk ending after-nya ini juga ada pilihan. Misalnya saya nggak mau ini ada end date gitu ya. Semuanya berjalan terus gitu misalnya. Atau misalnya mau ada end date gitu. Hanya bisa ini saya cuman berlaku untuk 1 minggu misalnya. Atau misalnya kita tentukan fix date-nya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah eksekusi option. Kalau misalnya mesinnya mati, saya skip aja gitu ya. Karena percuma, nggak akan keinstall secara otomatis misalnya. Cuman nantinya pada saat mesin itu hidup, dia nanti otomatis dia akan keinstall ya gitu ya. Jadi sementara prosedurnya itu nanti akan pending gitu. Kalau misalnya kita eksekusi di mesin-mesin yang offline. Kemudian ini yang pertama adalah kalau misalnya mesinnya off, kita bisa power up nih gitu.
ya otomatis dia require-nya wake on LAN ya. Jadi harus LAN. Jadi tidak bisa wireless gitu. Jadi harus Sorry Kang, breaking lagi Kang. Sorry Kang, breaking lagi Kang. Halo? Masih? Kang Aris? Halo? Ya. Ya. Gimana Kang? Jadi require-nya harus wake up on LAN? Ya, jadi require-nya itu ya wake up on LAN, otomatis yang mendukung, mesin-mesin mendukung vPro. Kalau misalnya kita mau wake on LAN. Itu. Dan tidak bisa wireless ya, ini harus LAN ya juga, namanya juga wake on LAN gitu. Jadi untuk yang schedule teman-teman bisa gunakan wizard ini untuk mengeksekusi suatu prosedur yang nantinya mau kita eksekusi. Oke. Kemudian atau misalnya kita mau langsung immediately atau run now. Jadi kita bisa lakukan ini secara langsung gitu ya. Oke, saya akan coba namanya mesin Aris PC ini, saya akan install 7-zip. Oke. Jadi teman-teman bisa dilihat sini next execute time-nya adalah jam 2:55 menit 34 detik ya. Jadi nanti teman-teman tinggal tunggu sampai last execute statusnya ini sukses. Ini ya. Nah, ini di mesin saya sudah nongol message gitu ya. Karena tadi di script yang sudah saya buat, saya akan munculkan message apabila install 7-zip, aplikasi 7-zip sudah terinstall. Gitu. Oke, akan lihat berbarengan di sini. Ya, ini ya. Ini 7-zip ini sudah terinstall. Jadi sama sekali tidak ada progress bar gitu atau user interface yang terjadi di layar saya gitu. Dari sini mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau misalkan ada isu apa yang mungkin sama-sama bisa kita bantu menggunakan Kaseya. Ya, benar. Silakan rekan-rekan, ada pertanyaan atau ada dalam tanda kutip mau ngetes Kang Aris nih. Jangan-jangan itu mah udah disetting gitu kan. Monggo aja misalkan kita coba uninstall atau install atau apa. Nanti kalau memang ini kita coba ya jalankan. kalau misalnya mau mau coba-coba monggo kita bisa bareng-bareng coba. Atau misalnya ada POC mungkin seperti itu kan kita nggak ada yang tahu misalnya seperti itu ya. Iya, betul. Kalau memang ada POC trial atau lagi ada concern apa nih? Yes. Kemarin kayaknya saya butuh apa gitu, atau mungkin usernya kemarin ada hal yang seperti ini. Kira-kira dikasih ya bisa nggak? Monggo aja teman-teman semua. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, ini adalah pre-build dari robot-robot Kaseya yang sudah siap execute ya. Di sini ada sampel prosedur, sampai dengan manage service, komputer clean up, server maintenance, ini langsung bisa kita gunakan. Jadi ini kumpulan-kumpulan prosedur yang ada di Kaseya. Jadi, nah ini teman-teman bisa langsung gunakan untuk otomasinya. Sangat banyak sekali pilihan-pilihannya. Oke, kalau misalnya nggak ada, saya lanjut. Kalau yang pertama tadi adalah proses install. Nah, yang kedua ini adalah proses gimana sih cara uninstall-nya, gitu ya. Oke. Dan kalau komputer remote yang connect via VPN, apakah prosedur bisa berjalan semua? Iya, yang penting itu si mesin tersebut, yang penting sudah terinstall agent dan bisa nge-ping ke server, itu semuanya bisa berjalan, Mas.
Oke, ya. Jadi ini sebenarnya agent based. Jadi nanti ada aplikasi kecil yang harus diinstal di setiap manage mesin, gitu ya. Jadi apabila sudah terinstall, dia nanti bisa check-in ke servernya Kaseya, otomatis mau dia VPN kayak mau dia mau pakai tethering kayak gitu, itu bisa di manage oleh Kaseya. Artinya semua prosedur ini bisa kita deliver ke mesin target. Jadi jelas ya Mas Sapaniman saya. Apa nih untuk agent sendiri makan resource berapa mega RAM dan berapa persen CPU? Ya, oke. Sorry bukan Agnes tapi agent ya. Ya, oke. Saya akan lihat di sini ya. Saya bisa live connect di mesin saya atau di sini mungkin. Ini saya install agent di sini. Ini agentnya Kaseya. Jadi nanti agent ini sebenarnya ikonnya bisa di branding. Jadi ikonnya Kaseya itu sebenarnya bisa hilang. Oke. Ya jadi seperti ini sih yang menggunakan CPU. Jadi pertama yang paling gede adalah Chrome ternyata. Ya ini karena saya sedang meremote, ya tentu saja pasti ada peak di situ, cuman nggak tinggi karena pastikan dia akan berbagi resource ya, namanya juga remote gitu ya, tapi tidak terlalu tinggi. Kalau untuk agentnya sendiri namanya Agentmon, ini cuman 7 megaan mas, ya. Jadi ini as a service sebenarnya. Jadi semua semua aktivitas dia akan lakukan di on background. Gitu ya. Ini namanya agentmon.exe. Dia ada di sini di Keyworking ya. Bukan. Dia ada di C program file kalau nggak salah. agentmon.exe. Nah ini Agentmon. Ini adalah services agentnya si Kaseya. Oke. Oke. Kemudian saya akan lanjut, sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya akan lanjut ke prosedur atau skenario berikutnya adalah bagaimana cara menguninstall Zip gitu. Nah, jadi kita tinggal buka lagi. Nah, di sini saya menggunakan ada 2 line script ya. Pertama adalah get variable. Jadi saya karena di Kaseya ini sebenarnya tidak ada button untuk menguninstall, sehingga saya membuat button atau prompt menggunakan prosedur untuk bisa saya eksekusi gitu. Nah, jadi karena ini exe installernya, jadi saya harus menggunakan get variable ini untuk memunculkan namanya prompt when procedure is scheduled. Jadi nanti ketika ini dieksekusi, dia akan mengeluarkan satu pop-up yang berisi kolom dan button untuk eksekusi. Jadi seperti itu. Nah, ini tinggal saya isi uninstall string. Jadi nanti saya akan sematkan uninstall string di kolom tersebut.
ya. Kemudian uninstall string-nya itu nanti akan saya eksekusi menggunakan /s lagi untuk menguninstall si 7-zip ini secara silent. Oke, bentuknya seperti apa? Mari kita coba. Jadi uninstall string ini mungkin teman-teman bingung gimana sih cara dapetin uninstall string. Nah, jadi ketika aplikasi tersebut itu diinstal, otomatis uninstall string itu nanti akan berada di registry. Nah, registry ini yang ditangkap oleh KCA akan masuk ke sini, program. Jadi nanti uninstall string ini bisa kita gunakan untuk menguninstall si program atau aplikasi tersebut. Jadi teman-teman tinggal copy ini, 7-zip ini, kemudian nanti kita jalankan. Oke, yang namanya uninstall 7-zip. Kemudian ini saya select, ini mesin saya run now. Kemudian nanti akan keluar, nah ini. Jadi dia keluar namanya kayak pop-up ya, wizard gitu. Saya akan taruh itu di sini. Uninstall string-nya yang dari 7-zip. Kemudian saya submit. Ini adalah tombol untuk eksekusi. Oke. Kemudian nanti kita tunggu untuk statusnya apakah sukses atau tidak sukses. Seperti itu. Kita bisa refresh di sini. Di sini sukses ya. Oke. Kita lihat di sini. Ini mesin saya yang tadi. Bahwa 7-zip ini nggak ada. Kemudian kita cek lagi control panel. Apakah benar-benar sudah hilang? Sini tidak ada. 7-zip saya refresh. Bahwa aplikasi tersebut sudah hilang. Dan di sini keterangannya adalah sukses. Oke, skenario pertama ini sudah berhasil, yaitu install dan uninstall aplikasi sederhana. Jadi berbagai dari mungkin teman-teman nanti bisa coba, misalnya mau install aplikasi apa gitu, itu silakan aja. Nanti mungkin teman-teman dari GAS kalau misalnya tertarik teman-teman untuk POC bisa kita dampingi bareng-bareng gitu ya. Sorry Kang Aris, Ya. ada pertanyaan nih dari Pak Rudi. Yang Pak, apakah Siapa nih? memungkinkan? Oh, apakah Rudi yang saya kenal atau bukan? Karena saya punya teman namanya Rudi. Siang Pak, apakah memungkinkan supaya KCA tidak bisa di-stop atau uninstall oleh user? Bagaimana caranya jika memungkinkan? Apa? Uninstall dan? Jadi gini, agent KCA-nya tidak bisa di-stop atau di-uninstall, Kang. Oke, Terus caranya oke. gimana, Kang? Maksudnya agentnya kasih nggak bisa di-delete gitu ya? Ya, di-stop servisnya, Oke, di-uninstall. oke. Ini pas banget nih, ini momennya ini. Jadi sebenarnya saya udah punya satu best practice yaitu lockdown. Jadi ini adalah apa namanya mode stealth ya gitu stealth. Jadi user itu nggak akan bisa apa namanya stop service di sisi task manajernya atau misalnya kemudian kita hilangkan itu dari control panel gitu. Jadi list kasih agent tersebut itu kita hilangkan dari control panel. Nah, sebelum ini kan masih ada nih. Kalau kita lihat di sini, ini kasihannya, ini punya saya, agentnya. Ini mau saya hilangkan nantinya dari sisi control. Sorry, putus-putus, Kang. Kang Aris, breaking, Kang. Halo? Halo? Nah, ya, clear lagi, Kang. Oke. Udah ya? Udah. Oke. Saya akan coba lockdown. Sebentar, saya lupa di sini servisnya apa ya. Jadi pertama itu adalah kita harus tahu servisnya si KCA gitu ya, si KCA agent itu. Oke.
ini ya, name-nya ya. Ini kita punya satu fitur atau template untuk lockdown si Kaseya agent. Oke. Ini saya live dulu, ini saya edit. Jadi teman-teman nanti bisa lihat prosesnya di sini. Apakah bisa benar-benar Kaseya ini bisa di lockdown agentnya? Iya, ini ternyata sudah benar, 975. Oke, ini sudah benar, ini sudah benar. Oke. Kita akan coba di laptop saya. Ini mesin saya. Di sini kita akan lockdown Kaseya-nya. Tapi sebelum saya ini bahwa ini masih bisa kita stop dan restart ya, Mas. Artinya kalau misalnya saya klik kanan, ini masih bisa di stop oleh si user. Oke. Ya, ini masih bisa di stop ya. Jadi saya akan nanti coba disable stopnya. Oke, ini saya random. Kita akan tunggu beberapa saat sampai execute statusnya ini adalah running gitu, sudah sukses. Ya, sudah sukses. Kita akan coba lihat bersama-sama. Nah, di sini sudah hilang ternyata. Kalau misalnya saya klik kanan, stop start ini nggak akan bisa kita, otomatis Kaseya itu akan selalu berjalan. Ya, jadi semua ini gray. Jadi nggak bisa di stop, alias dia akan selalu berjalan. Jadi user nggak akan bisa stop services si Kaseya agent itu. Itu baru pertama, itu baru di sisi service. Kemudian bagaimana cara kita menghilangkan di sisi control panelnya. Di sini saya menggunakan namanya Kaseya head remove ya. Oke. Kita akan coba lihat lagi bahwa control panel disebut masih ada Kaseya agent-nya di sini. Oke. Oke. Oke, berarti udah sama. Oke. Ini sudah sedang saya execute untuk menghilangkan sisi. Ya, sudah sukses. Kemudian kita coba akan lihat. Saya akan sini. Nah, Kaseya agent tadi ada di sebelah sini, ini hilang. Ini di hide oleh, kita akan hide dia. Jadi user itu tidak akan bisa uninstall dari sisi control panel, kemudian juga tidak akan bisa stop services-nya dari sisi task manager. Jadi saya klik stop, ini nggak akan bisa. Mungkin itu yang bisa saya share. Apakah sesuai dengan... Ya, jadi seperti itu ya Pak Rudi dan rekan-rekan semuanya. Jadi memang kadang-kadang kan wah ini ya install apa nih, wah di monitor nih, akhirnya mereka stop service-nya atau mereka uninstall. Nah di Kaseya kita bisa namanya kita lakukan lockdown lah, sama kayak kondisi saat ini nih yang masih mungkin lockdown gitu. Jadi
Di agentnya itu bisa kita matikan tombol untuk stopnya di service, lalu kita juga bisa hidden untuk di control panelnya. Jadi dia tidak bisa melakukan uninstall untuk agentnya. Seperti itu Pak Rudi dan rekan-rekan yang lainnya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, monggo aja. Silakan. Saya mungkin kalau ada yang ingin bertanya silakan aja. Saya akan lanjut ke Oke, ada skenario yang berikutnya. angkat tangan. Oke. Kang Aris, siapa Angkat tadi yang tangan angkat artinya tangan? mau nanya apa nyerah dong. Makanya nih, siapa tadi ya yang angkat tangan ya? Oh, Pak Waluyo. Selamat siang Pak Haris, Pak Nurjati. Siang Pak. Saya ada sedikit pertanyaan mengenai cara menginstal agentnya nih Pak. Ya. Jadi kan kalau di kantor kami ini karena belum ada Active Directory-nya, jadi password si administratornya ini berantakan. Password administratornya berantakan. Dan versi OS-nya juga macam-macam. Dari yang lama sampai yang terbaru XP juga ada. Masih ada, Pak? Hah? XP masih ada? XP sih nggak ada. Oh, udah nggak ada. Nggak ada. 8 poin 8 ke atas lah ya, gitu ya, sampai dengan Windows 10 7, ya. Windows 10, Mac OS, ada juga yang pakai Linux, nah gitu. Dan segmen LAN-nya juga beda-beda gitu. Per lantai kita beda-beda segmen LAN-nya. Nah, untuk menyikapi hal ini bagaimana cara menginstal secara otomasi gitu. Kalau misalnya satu-satu karena ini banyak lantai ya akan effort juga kan. Iya, Nah, betul kalau sih Pak. solusi dari Kaseya gimana ya Pak? Iya, sebenarnya kita bisa push silent sebenarnya Pak Waluyo. Kita bisa menggunakan itu di discovery. Jadi nanti ketika jadi satu mesin yang sudah terinstall agent, nanti dia akan bekerja sebagai prop gitu ya, sebagai mercusuar lah gitu istilahnya. Nanti dia akan scanning keseluruhan mesin yang satu segmen dengan dia gitu. Kemudian setelah dia selesai discovery, hasilnya akan seperti ini. Jadi baik mesin yang sudah diinstal agent maupun yang belum diinstal agent itu informasinya bakal keambil gitu ya. Nah, cuman balik lagi nih sebenarnya yang challenging-nya adalah administratornya itu ini ya tadi ya beda-beda ya. Iya. Beda-beda ya. Jadi tidak ada admin lokal yang benar-benar fix gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi kita bisa gunakan admin lokal administrator lokal gitu ya. Yang sudah ada di tiap-tiap mesin yang work group gitu, itu nanti bisa kita gunakan untuk install gitu, karena memang KC itu harus diinstal di sisi administrator, di administrator level gitu. Jadi di sini ada fitur agent deployment policy ya. Di sini kalau kita edit, jadi di sini ada fitur namanya automatically install agent. Apakah itu nanti pada saat discovery itu nyecan itu dapat ada mesin Windows, otomatis dia akan install gitu. Kalau misalnya kita enable ini gitu. Kalau misalnya tidak ya enggak gitu. Nah, di sini adalah network kredensial. Nah, ini kredensial administratornya Pak, disematkan di sini sebenarnya. Nah, gitu. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit boleh, Mas Haris? Iya, boleh. Monggo, Mas. Selamat siang Mas Waluyo, Indra Mas, salam kenal. Untuk memang sih tema kita hari ini IT automation, cuma nggak apa-apa, berkaitan erat juga nanti dengan bagaimana kita mengotomasi deployment agent kita. Sebenarnya kombinasi yang akan dilakukan untuk infrastruktur yang mungkin masih belum rapi dalam tanda kutip, yang punya varian yang berbeda, itu nanti biasanya kalau kami best practice-nya adalah melibatkan berbagai macam teknik deployment sebenarnya Pak. Entah itu nanti kita pakai ada beberapa third party software yang biasa kami gunakan untuk deployment, atau menggunakan beberapa kombinasi seperti misalnya yang baru dijelaskan sama Mas Haris tadi. Kedua, kita bisa mungkin untuk beberapa skenario, misalnya kalau yang Active Directory menggunakan best practice untuk misalnya tanam script di Active Directory, lalu
Untuk yang belum Active Directory dan berbeda segmen subnet networknya, itu nanti kita akan pakai best practice misalnya seperti push install seperti ini melalui network dengan asumsi bahwa administrator kredensialnya seragam. Bahkan mungkin nanti kita akan melibatkan peran serta user sih biasanya untuk secara mandiri untuk download linknya dari Kaseya. Mungkin sedikit ditunjukkan aja Kang Aris. Kita bisa melakukan itu dengan provide deployment link ke arah user. Jadi dia cukup 2 step aja sebenarnya dari user untuk menginstal agent tersebut. Dia download, setelah download terus double klik install installernya dan selesai gitu. Jadi deployment sebenarnya tidak cuma satu hal sih, karena ya kami paham sekali bahwa infrastruktur network teman-teman di sini pasti beragam. Jadi biasanya kami untuk menghandle kasus yang seperti itu pastinya nanti ada best practice-nya banyak sih Mas. Jadi yang dilakukan Kaseya seperti itu. Salah satunya tadi yang ditunjukkan Kang Aris, dan salah duanya ya seperti ini. Jadi kita bisa provide user untuk download link KC setup, jadi mereka secara mandiri bisa nginstal sendiri. Salah 3 dan salah 4-nya itu ada beberapa hal lagi ya Mas, yang biasa kami gunakan untuk ya lebih ke domain ya sih. Iya, itu kalau diklik linknya kayak apa tampilannya Pak? Dia kalau diklik linknya, jadi ini langsung mendownload KC setup gitu. Tapi kalau kita misalnya Kang Aris boleh ditunjukkan yang download page saja. Yang ini Kang. Ini karena SaaS, jadi saya harus gunakan ID yang tadi ini. Ya, karena ini cloud 481. Ya, karena ini cloud, jadi biasanya kita provide yang seperti ditulis ini. Kalau enggak, yang download page-nya aja, Mas Aris. Ya, kurang lebih kayak gini. Misalnya nanti kita bisa custom nih untuk user. Jadi misalnya link yang tadi yang di atas ini, kita berikan ke user, nanti ada logo misalnya dari logo kantor Kemas. Lalu nanti step-stepnya nanti kita bisa custom menggunakan bahasa Indonesia misalnya, sehingga user yang nanti mau melakukan download bisa mengikuti langkah-langkah ini. Jadi tampilannya kayak gini kurang lebih Mas. Jadi via browser mereka bisa secara mandiri, cukup 2 kali step saja untuk menginstal agent Kaseya. Ya, intinya kita bisa meng-customizing ini sih sebenarnya, header dan informasi apa saja ya, step by step-nya menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami oleh si user nantinya pada saat instalasi secara mandiri misalnya seperti itu ya. Betul ya, Mas Indra ya? Iya, betul. Jadi sekali lagi saya bilang, jadi kombinasinya itu mungkin ada 3 sampai 5 best practice yang kita gunakan untuk environment yang beragam. Begitu kali Mas Waluyo, apa menjawab? Menjawab sekali Pak. Ya. Jadi berarti untuk Windows semua versi installernya sama ya? Windows ya, gitu ya? Betul Pak. Jadi yang berbeda nanti jadi, Linux saja ya? Di sini ada wizard pada saat kita create. Jadi di sini Mas Waluyo bisa pilih ini Windows ini untuk keseluruhan Windows, XP pun dari XP Windows 7 sampai dengan yang terakhir yang latest Windows 10. Kemudian Macintosh juga dibedakan versi OS-nya 32 dan 64 dan ini Linux gitu ya. Oke. Jadi kita bisa langsung pilih spesifik berdasarkan OS-nya yang digunakan nantinya, Mas. Jadi nanti setelah semua sudah dibuat, nanti di sini ada ikonnya. Nah, kalau yang Penguin ini otomatis kan pasti sama-sama kita udah tahu ini installer Linux gitu ya. Kemudian kalau yang ini bentuknya adalah Windows. Nanti tinggal dikasih nama, tinggal disesuaikan installernya agar tidak apinya keliru nanti. Oh, saya tadi ada pertanyaan juga dari Pak Hendrik. Pak Aris, topik hari ini apakah bagian dari topik pertemuan sebelumnya? Iya, betul Pak. Jadi yang kemarin itu adalah
topiknya lebih ke remote monitoring management. Kita lebih banyak membahas mengenai Kaseya remote control dan Kaseya Live Connect gitu atau remote access. Secara licensing sama karena ini bagian dari core-nya si Kaseya gitu, Pak. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, Kalau saya tambahkan Kang Aris. Iya, Jadi silakan. gini Pak Hendrik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi memang di topik untuk webinar Kaseya ini kita bagi-bagi menjadi 4, tetapi secara fungsi atau fitur atau licensing-nya sendiri itu kita satu, Pak. Jadi kita punya core tadi, tolong di ini Kang yang modul-modulnya Kang ya. Nah, ini jadi satu license nanti akan mendapat semua fitur atau modul, hampir semua fitur dan modul yang di sini. Ini kebetulan ada beberapa yang memang kita ada add-on-nya kayak Webroot sama Newslet itu add-on, tapi overall semuanya itu yang nanti akan dikasih ke Pak Hendrik apabila misalkan ada pembelian untuk Kaseya. Jadi license-nya nggak berbeda walaupun kemarin ada pembahasan terkait remote control dan live connect, ini ada pembahasan IT automation, nanti ada software update, lalu ada asset inventory. Nah, itu satu license, Pak. Jadi memang ini kita masih berhubungan dan secara license tidak berbeda-beda gitu. Jadi yang ditanamkan ke user pun nanti hanya satu aja, nggak akan berbeda-beda agent. Seperti itu, Pak Hendrik. Iya, saya tambahkan lagi. Karena ini modulnya Kaseya banyak, Pak. Karena cuma Kaseya punya satu profesional bundle edition. Jadi modulnya banyak. Kalau misalnya kita sematkan itu menjadi satu sesi, itu nggak akan kelar, Pak. Makanya kita bagi-bagi. Dibagi. Gitu. Karena Kaseya itu bukan software modular ya. Seperti kebanyakan. Mungkin di lain atau di kompetitor lain ada yang menjual secara modular, cuman Kaseya lebih ke langsung satu bundling gitu, namanya professional edition. Seperti itu sih Pak Hendrik. Untuk Mas Waluyo sendiri tadi udah cukup jelas, Mas? Cukup jelas Pak Indra. Boleh nama nggak nih? Boleh. Bayar tapi. Untuk device yang dimonitoring atau di-manage selain laptop atau PC, apakah ada device-device lain yang bisa dikontrol atau dimonitoring? Contoh kan sekarang kan banyak device-device yang sudah canggih ya, kayak access point kita bisa udah kontrol, kita mau restart jam berapa, kita mau setting apa gitu kan, terus user yang bisa connect itu apa aja. Nah, kan banyak device juga yang kita bisa manage gitu. Kalau misalnya mereka punya dashboard masing-masing. Nah, apakah Kaseya ini akan ditanamkan ke device-device tersebut juga atau sebagai monitoring aja untuk device yang lain selain laptop atau PC? Oke, itu pertanyaannya Mas Waluyo. Ya sedikit keluar dari topik tapi nggak apa-apa. Tapi memang saya jawab bahwa untuk Kaseya sendiri, terutama untuk VSA yang sedang kami demokan ini memang sense-nya itu di line produk untuk desktop management, Mas. Jadi client management tools memang sense-nya itu lebih ke arah bagaimana kita memanage perangkat-perangkat IT yang memiliki operating system. Dalam hal ini ya kayak OS-OS yang ada. Namun, Kaseya juga bisa membantu untuk melakukan monitoring terhadap perangkat-perangkat non-OS, atau maksudnya dalam perangkat-perangkat ini adalah yang SNMP device lah istilahnya. Perangkat yang tidak punya operating system tapi punya protokol tertentu seperti access point, switch, router, printer, UPS, dan lain-lain. Nah, itu bisa dilakukan monitoring oleh Kaseya. Pengertian kita monitoring sini mungkin sedikit berbeda. Kalau dari kami adalah monitoring memang sampai di sisi monitoringnya aja. Contoh misalnya kita bisa melakukan monitoring terhadap sebuah printer network, apakah cartridge-nya itu sudah tinggal 20%, atau apakah ada paper yang jam, dan lain-lain. Tetapi untuk misalnya melakukan matikan printernya dari jauh,
atau matikan access point dari jauh, itu perangkatnya lebih ke arah manajemen. Jadi network management bukan network monitoring. Sedangkan KCA sendiri itu sampai ke arah monitoringnya aja. Jadi status daripada perangkat-perangkat SNMP device itu dapat dimonitoring sama KCA. Nah, ini juga ada beberapa technical detail sebenarnya di belakangnya untuk menjelaskan itu. Kita biasanya kami juga teknikalnya adalah misalnya harus SNMP enable network infrastruktur di tempat Mas Waluyo misalnya harus SNMP enable, lalu ada beberapa sensitive device kalau kami bilang ya yang memerlukan yang namanya kayak semacam MIB compiler. Jadi MIB itu kayak mesin information building gitu, Mas. Jadi kita biasanya beberapa pabrikan itu ngasih MIB. Sehingga MIB ini nanti bisa kita terjemahkan di KCA untuk misalnya mengetahui status-status daripada perangkat tersebut. Jadi dia kayak terjemahin sinyal-sinyal tertentu dari perangkat itu dan nanti dijelaskan di KCA. Contoh misalnya aksesnya mati apa online, berapa kilobyte per second yang lewat, berapa charging level daripada UPS yang di segmen tertentu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Secara singkat artinya ya bisa untuk memonitoring, tetapi untuk sampai ke manage, matikan, atau kirim script tertentu itu belum sampai ke arah sana, Mas Walu. Demikian saya jawab gitu. Bagaimana, Mas? Monitoring, tapi dari hasil monitoring itu tetap bisa mengeluarkan alert ya, Pak? Oh, bisa. Nah, kalau alert ya bisa. Kan misalnya contoh dari misalnya ada perangkat yang mati atau misalnya kita monitoring di dalamnya. Betul. Contoh SSID-nya down, terus dia keluarin alert, terus kita bikin otomasi untuk email ke staff IT-nya. Wah, iya bisa banget, bisa banget. Betul. Betul sekali Mas Waluyo. Jadi memang sense-nya itu monitoring. Karena kalau kita nyampe ke manajemen itu susah. Itu kalau kalau misalnya itu ini yang breaking up siapa ya? Mas Waluyo yang breaking up sepertinya. Sorry Mas Waluyo, suaranya putus-putus. Boleh tolong diulang? Ya, gini. Kan karena ini nggak bisa di-manage, jadi berarti kan kita melihat monitoringnya aja. Seandainya ada trouble, mereka akan kita buat otomatis alert untuk kirim email ke staff gitu ya, bisa ya, ke staff IT-nya. Betul, itu bisa banget, Ini yang seperti yang di-share sama Kang Aris, nih dia bisa sebentar. Ya, silakan Mas Waluyo. Kalau kan karena ini nggak bisa di-manage, berarti pertanyaannya, device ini terhitung satu license atau tidak ya? Untuk licensing-nya sendiri, kembali lagi itu tetap dihitung, Mas. Karena KCA itu sense license-nya adalah seberapa device yang dimonitor atau dikelola oleh KCA. Jadi, begitu kita menetapkan dia sebagai aset IT yang dikelola atau di-manage sama KCA, itu dihitung license. Seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Jadi semua perangkat yang kita nominasikan untuk di-manage atau dimonitoring oleh KCA itu dihitung sebagai agent. Walaupun dia tidak di-install agent. Jadi agent itu nanti counting-nya di situ, termasuk juga untuk device SNMP. Seperti itu. Ya, tambah lagi nih. Mungkin gini, kalau ada beberapa yang kami belum bisa jawab karena mengingat waktu ya Mas, karena mengingat waktu juga ada mungkin yang kami nggak bisa jawab, silakan kirimkan email ke kami supaya kami bisa propose dan mungkin bisa langsung ngomong sama Mas Jati. Mungkin on the background Mas Jati bisa minta kontak detail Mas Waluyo, kita mungkin on the background bisa cari kebutuhan beliau untuk itu. Karena mungkin kita bisa lebih fokus ke webinar ini untuk kita bisa summary IT automation-nya.
Saya kira begitu kali ya Mas Wuyo, di background lebih enak kali bisa Oke, 100 iya. pertanyaan nanti dijawab Mas. Siap. Ya, nanti kita buatkan sesi aja, Mas Wolio. Silakan Siap. aja kirim. Nanti kita coba bikin deep session yang mungkin semua fitur dari KSEA Yes, bisa kita atur jadwalnya, kayak gitu. betul. Oke, tadi Pak Hendrik gimana Pak? Jawaban dari kami? Apakah sudah cukup? Tadi sepertinya mau berbicara tapi tidak jadi. Oke. Kayaknya sepertinya sudah, Mas Jati. Oke, lalu ada pertanyaan dari Pak Agus Suyanto. Pak Aris, apa perbedaan dengan versi sebelumnya dengan yang didemokan sekarang? Wah, ini Pak Agus Suyanto dari NEC nih ya. Iya, betul. Yang kemarin Udah nanya lama Kang tak Aris nih. berjumpa, Pak Agus, gimana kabarnya? Mungkin bisa Ya, di-unmute. tapi Kang Aris jangan sebut merek lah. Halo Pak Agus, ya. Silakan. Ya. Silakan Kang Aris. Kali ketemu di ini ya, di Cilegon. Oke, sebenarnya kalau dari versi memang secara UI memang ada perbedaan sedikit sih Pak Agus, tapi kalau secara fungsi, fitur, ya sama aja sebenarnya. Cuman UI-nya aja sih Pak, ini karena ini sekarang udah 9.5 ya. Di versi 9.5 ini, dan sebentar lagi juga akan mau rilis sebenarnya yang 9.6 sih gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak fitur atau function yang berubah atau yang ditambahkan oleh si KSEA gitu sih Pak. More or less ya, sedikitnya ada beberapa yang berubah, cuman hampir mirip ya, sama lah gitu Pak. Cuman mungkin UI-nya aja sih yang berubah sedikit ya. Itu sih Pak Agus mungkin. Ada lagi Pak Agus? Kalau nggak ada, Kang Aris masih mau ada lagi yang mau ditunjukin, Kang? Ini mau sampai jam berapa, Pak? Kalau Jadwal saya sih bebas, kalau saya mau sampai jam juga bebas. jadwal sih 15.30 harusnya, tapi nggak apa-apa kalau memang ada mungkin 1 atau 2 lagi yang mau ditunjukkan, Kang. Iya sih, istilahnya ya paling saya terakhir ya, paling gimana, saya mau coba bagaimana cara ngerubah computer name lah gitu ya. Misalnya, ini saya sudah punya namanya template computer name ya. Ini saya mau rubah nih, intinya komputer saya mouse over di sini. Di mesin saya, Quick View namanya, dia akan keluar namanya Quick View. Jadi sini adalah informasi secara cepat yang bisa saya lihat gitu ya mengenai mesin saya gitu. Misalnya ini komputer name-nya adalah Aris minus PC. Oke, saya akan rubah Aris minus PC jadi komputer name jadi namanya nama lengkap saya misalnya seperti itu. Ya. Ini saya edit, mungkin teman-teman atau rekan-rekan untuk bapak-bapak bisa ngelihat apa sih yang digunakan scriptnya gitu ya. Masih menggunakan ini, jadi saya menggunakan get variable lagi yang tadi itu, jadi nanti akan keluar namanya pop up, di mana nanti ada 2 kolom yang akan saya isikan. Yang pertama adalah berisi alt name dari si computer name itu, kemudian saya akan mengisi new name. Nah, kemudian saya melakukan namanya execute cell command. Nah, execute cell command ini sebenarnya eksekusi kalau kita menggunakan command prompt. Nah, ini kita bisa menggunakan execute cell command nih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah familiar menggunakan command cell atau cell command gitu ya, command prompt, ini perintahnya bisa kita masukkan di sini. Gitu ya. Kemudian ini adalah tambahan sih sebenarnya untuk prosedur log entry kalau dia menginformasikan kalau komputer ini sudah berubah gitu jadi komputer dengan nama yang baru. Oke, kita akan coba. Ini saya akan klik, kemudian saya akan run now. Oke, new name-nya, alt name-nya tadi Aris minus PC. Oke, kemudian saya akan ganti namanya Aris PC. Oke, kemudian saya submit. Kita akan tunggu sampai sukses.
Jadi apa namanya, segala macam skenario seperti paper, apapun itu selama masih menggunakan mouse dan keyboard kita bisa gunakan ya. Entah nanti mau menggunakan apa, misalnya mau buat disable USB port gitu, atau misalnya dia mau disable task manager, disable registry, intinya yang berhubungan dengan push policy atau yang menggunakan group policy itu juga bisa dijalankan melalui Kaseya. Nah, ini sudah sukses. Saya akan coba lihat di sini. Oke. Properties. Kalau tidak salah ini harus restart ya. Jadi komputer name-nya lihat ini dari Aris minus PC will change to Karisma minus PC after restarting this computer. Jadi setelah saya restart PC ini otomatis komputer name saya akan berubah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau menunggu sampai ini selesai di restart, monggo. Kalau misalnya ya intinya seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Kang Aris. Mungkin sambil menunggu PC Kang Aris restart untuk membuktikan benar nggak nih berubah, jangan-jangan nggak berubah gitu kan. Siap. Oke, jadi rekan-rekan sekalian ya baru saja kita ikuti presentasi dan live demo untuk untuk Kaseya khususnya di IT Automation. Jadi apabila teman-teman atau rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian ada yang memang butuh lebih deep lagi, saya pengen trial, pengen POC Mas atau Jati, ini ada pertanyaan dari ya, ini private ya? Oh, sorry. ya, Ternyata private, ada yang ya. nanya di AD apakah akan otomatis berubah komputer name-nya? Iya, karena ini tadi saya coba komputer name change untuk yang versi workgroup, jadi berbeda dengan komputer name yang saya rubah apabila komputernya itu sudah terjoin domain atau sudah sudah kegabung ke domain gitu ya. Sebenarnya ada perbedaan prosedur nantinya. Cuman apakah berubah otomatis ya dia akan berubah itunya komputer name-nya. Di AD-nya juga seperti itu. Ya, oke, terima kasih Kang Aris. Terima kasih. Yang bertanya dari siapa, Kang? Siapa ya? WK Desman. Waduh. Wah, nih apakah Kaseya sudah terdaftar di e-katalog? Kita belum sepertinya, Kang. Cuman Pak Waluyo kalau memang sudah ada punya e-katalog atau LKPP, mau aja kita dibawa. Karena kan kita ini sebenarnya statusnya adalah representatif prinsipal untuk Kaseya-nya atau distributor. Jadi Kaseya untuk Indonesia dan ASEAN itu ke kami. Jadi kalau memang ada request langsung ke Kaseya, nah untuk wilayah Indonesia akan kami yang handle. Jadi kalau memang dari perusahaan dari Pak Waluyo ingin mendaftarkan di e-katalog LKPP, monggo aja Pak didaftarkan. Nanti prosedurnya seperti apa coba diinformasikan ke kami biar kami ikuti gitu. Karena kan kalau main e-katalog atau LKPP biasanya ada prosedur-prosedur yang harus dijalankan kan. Seperti ya, itu. Jadi untuk membuktikan apakah yang tadi Aris PC berubah jadi Karisma minus PC ini ya. Wah, sudah berubah ya, Kang? Iya, jadi di sini pun juga saya berubah namanya, tadinya Aris minus PC jadi Karisma minus PC. Karena mesin ID saya mengikuti penamaan dari dari si komputer name tersebut gitu ya. Oke, siap. Oke, ya sebelumnya saya coba akan share lagi terkait jadwal webinar kami. Jadi kalau memang teman-teman ada yang belum mendaftarkan diri di webinar kami, monggo aja untuk daftar di webinar kami. Nanti linknya akan saya share di di chat box. Jadi ini jadwal kami hari ini Rabu 15 April tadi Kaseya IT Automation, lalu besok di Kamis 16 April kita ada di sesi pagi kita ada Invigate Asset Management. Jadi solusi untuk asset management
seperti apa sih. Nah, nanti silakan aja yang belum daftar, mendaftar aja di webinar kami. Untuk registrasinya saya kirim via chatbox. Oke, lalu minggu depannya ada apa lagi sih? Minggu depannya kita di Senin tanggal 20 April di sesi sore kita ada KSEA lagi untuk software manajemen dan update. Jadi terkait gimana cara mengupdate software secara otomasi, secara bersamaan, update-nya seperti apa, patching. Nah, ini di sesi ini. Dan makanya kalau memang sudah mulai sudah ngikuti dari yang KSE yang Senin tanggal 13 April lalu sekarang Rabu, nah sangat sangat enak nih kalau ngikutin lagi yang minggu depan di Senin 20 April. Lalu di Selasa 21 April ada Invigate lagi kita terkait solusi untuk service desk itu di sesi pagi, lalu di hari Rabunya tanggal 22 April kita ada KSEA aset dan inventory. Jadi gimana KSEA melihat aset dan inventory. Di Kamisnya tanggal 23 April kita ada WILA. WILA itu Application Dependency Mapping dan Capacity Planning. Nah, ini juga bagi teman-teman yang mungkin di bagian network, kalau saya berikan gambaran bahwa misalkan ada suatu aplikasi yang lemot, wah biasanya kan tunjuk-tunjukkan, oh ini orang DevOps-nya nih, oh ini aplikasinya nih, infrastrukturnya, oh ini networknya. Nah, di WILA ini kita bisa melihat root cause-nya apa sih sebenarnya yang menyebabkan aplikasi tersebut lemot. Nah, makanya kalau memang teman-teman ada yang kebetulan merasakan hal seperti itu, monggo untuk daftar di hari Kamis tanggal 23 April. Lalu di Senin tanggal 27 April nih, insya Allah kita udah masuki bulan Ramadan, jadi kita sambil ngabuburit menunggu buka, kita di sesi sore itu ada all-in-one enterprise backup and continuity solution, jadi ada solusi backup dari Unitrend itu di sesi sore. Nah, lalu di Selasanya kita ada ransomware untuk anti ransomware, yaitu ada solusi dari NewShield di sesi paginya. Gitu. Ya, ini untuk jadwalnya, dan kalau yang memang belum registrasi silahkan saja registrasi. Lalu untuk apabila ada rekan-rekan atau teman-teman yang memang mau lebih deep lagi atau mau trial atau mau POC, monggo aja email bisa ke saya sudah kirim juga, nurjati@asiasinergi.com dan Kang Novan @asiasinergi.com, novan@asiasinergi.com. Monggo di email aja ke kami, nanti kami coba aturkan jadwalnya untuk kita bisa lebih deep solusi-solusi apa. Jadi misalkan mau KSEA, mau WILA, mau apapun, monggo. Lalu kami juga sebelum saya tutup, kami juga memohon bantuan teman-teman untuk mengisikan form feedback kepada kami, biar kami ke depannya dalam menjalankan roadshow webinar ini bisa lebih baik lagi. Jadi apa-apa yang memang perlu kami perbaiki, silakan saja disampaikan di form feedback tersebut. Kita open untuk menerima masukan. Oke, terus kalau memang teman-teman mungkin ada yang penasaran, bisa juga masuk ke website kami di asiasinergi.com. Nah, di sana ada macam-macam. Kita juga lagi ada satu program yang namanya free trial license. Jadi bisa teman-teman masuk untuk free trial license di Asia Sinergi /free. Itu bisa ada 3 solusi yang kita coba berikan ke teman-teman untuk membantu teman-teman di masa-masa work from home seperti ini, yang salah satunya itu ada KSEA Live Connect, lalu ada Hexnode Mobile Device Management, dan untuk service desk dari Invigate. Silakan aja teman-teman kunjungi, dan teman-teman
registrasi di situ, nanti kita atur untuk kita berikan secara cuma-cuma untuk teman-teman bisa menjalankan IT operasional IT-nya lah, karena kan memang work from home saat ini teman-teman terpisah, mungkin ada yang standby di kantor, ada yang standby di rumah, tapi tetap harus memanage. Nah, solusinya kita bisa pakai solusi-solusi yang kami bawakan, khususnya KASEA sangat memungkinkan sekali membantu teman-teman, baik itu melakukan remote ke device-device yang berada di luar network dari kantor, dan bisa melakukan juga tadi dengan adanya IT otomasi bisa melakukan preventif untuk hal-hal yang sifatnya common dan berulang. Jadi si KASEA ini yang akan secara preventif yang akan melaksanakan tugas dari teman-teman. Ya, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kembali, silahkan bagi teman-teman. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan, khususnya terkait IT automation atau overall dari acara kami? Oke, kalau tidak ada Ya, semoga membantu ya. Semoga apa yang 2 hari ini kita lakukan ya. Udah 3 hari ya, Kang ya? Udah 3 hari, Kang. Udah 3 hari dengan total 2 solusi ya. Yang hari Senin dan Rabu adalah KASEA, yang kemarin MDM Hexnote. Ya, mudah-mudahan solusi-solusi dari kami yang kami berikan informasinya kepada rekan-rekan atau saudara-saudara bisa membantu IT operation atau IT task yang mungkin saat ini masih dikerjakan secara manual. Kita bisa bantu mungkin untuk supaya teman-teman bisa lebih rileks lagi gitu ya dengan tools, gitu kita bantu dengan tools, maksudnya seperti itu. Ya, jadi mungkin webinar aja membantunya gimana nih ya kan kita. Oke, ini saya kasih aja linknya, monggo teman-teman masuk aja ke link tersebut. Kalau memang perlu bantuan yang benar-benar kita bisa bantu, kita akan coba bantu gitu. Jadi tidak hanya kita menambah ilmu, kita juga salah satu tujuan kita untuk adanya webinar ini, kita pengen membantu nih teman-teman, khususnya teman-teman IT operasional dalam menghadapi kondisi saat ini ya. Kita doakan mudah-mudahan kondisinya segera kembali normal dan virusnya segera mudik, jadi kita bisa menjalankan ibadah puasa bisa menjalankan lebih tenang. Itu aja sih, cukup sekian mungkin dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, saya pribadi pun mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang. Selamat sore, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Sore semua. Sore. Terima kasih banyak. Tetap semangat.